dan Allah adalah sebaik-baik pembalas setiap tipu daya orang-orang kafir pada saat itu. Jamaah salat rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan terhadap hamba-hambanya yang Dia kasihi, tidak akan membiarkan terhadap hamba-hambanya yang Dia cintai, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kemudian kalau seandainya gangguan itu tetap dilakukan oleh orang kafir pada saat itu, gangguan itu tetap dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, gangguan yang menimpa kepada Rasulullah SAW, maknanya kalau gangguan yang menimpa kepada Rasulullah SAW adalah untuk menguji kesabaran Rasulullah SAW. Sampai di mana kesabarannya ketika ujian itu datang, ketika ancaman itu datang dari orang-orang kafir pada saat itu. Nah, dengan kesabaran inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasulullah SAW. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menguji keyakinan Rasulullah SAW pada saat itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat rahimakumullah, oleh karena itu ketika rencana jahat terhadap Rasulullah SAW, makar jahat terhadap Rasulullah SAW semakin banyak dan tipu daya terhadap beliau semakin besar, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 127 sampai 128. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka budayakan terhadapmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ayat ini bukan berarti hanya khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga diberikan kepada para umatnya. Nah, di masa sekarang ini, di mana orang-orang kafir itu sudah memperlihatkan makar-makar mereka terhadap umat Islam, makar-makar jahat mereka terhadap umat Islam, yang kadang-kadang itu datangnya adalah dari orang yang mengaku dirinya Muslim, tapi dalam hatinya membenci terhadap Islam. Inilah yang disebut dengan munafik. Dan munafik ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bergaul, mereka ikut di dalamnya terhadap orang-orang Islam. Tapi tatkala itu juga ketika mereka berada dengan orang-orang kafir pada saat itu, mereka membenci dan ikut makar untuk menghancurkan umat Islam. Jamaah salat rahimakumullah, maka inilah ketika seorang hamba, ketika kita ini bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, ancaman-ancaman terhadap diri kita, tapi kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu karena tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tamkur wa la tu'in makiran fa innallaha yaqulu wa la tuhibbul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Janganlah membuat makar atau rencana jahat, dan jangan pula menolong orang yang berbuat makar, karena Allah berfirman, makar yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali orang-orang yang merencanakannya sendiri. Inilah hadis Rasulullah SAW. Maka kita harus betul-betul mengetahui mana yang harus kita perbuat dalam Islam ini. Ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita pikirkan.
dari zaman ke zaman telah terbukti akan kebenaran itu pasti muncul di akhirnya. Dan inilah yang telah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita mantapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mendalami Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita ini bisa menjalankan syariat Allah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Wal ma'al inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya khusus takwa, wal ladzina hum muhsinun, yang mereka itu suka melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita perlu merenung bahwasanya kehidupan kita ini tidak akan selama-lamanya hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kuota umur terhadap setiap diri kita. Setiap makhluk ini Allah telah berikan kuota umur, dan kita hanyalah pengendara di atas panggung usia kita. Maka digulungnya hari demi hari, atau minggu demi minggu, atau bulan demi bulan, atau tahun tanpa terasa, napas kita terus berjalan ya, seiringnya berjalannya waktu. Maka setia ya, menuntun ya, kita ke pintu kematian umur itu. Jamaah sekalian, satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang umur kita. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibnu Adam, innama anta ayyamu kullama dhahaba yawmun dhahaba fa'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Apabila berlalu satu hari, maka berlalu pula bagian darimu. Kemudian juga beliau mengatakan, ma min yaumin yanshiku fajruhu illa wa yunadi. Ya ibnu Adam, ana khalqun jadid wa aliyun amaluka syahid. Fatazawwadu minni fa inna idza madaitu la'udu ila yaumil qiyamah. Tidak ada satu hari pun yang menyingsing kecuali dia berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya aku ini adalah hari. Aku menjadi saksi atas apa yang kau kerjakan padaku. Maka berbekallah atau ambillah manfaat dariku, karena sesungguhnya jika aku telah berlalu tidak akan kembali sampai hari kiamat nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka umur kita ini yang tersisa di hari ini sungguh tak bernilai harganya. Sebab esok hari belum tentu kita akan merasakan. Karena itu jika hari berlalu tanpa ada kebaikan, tanpa ada kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita ini. Sering kita membuat draft-draft target peningkatan dalam usaha kita, tapi pernahkah kita membuat draft-draft untuk peningkatan amal soleh kita? Islam sangat menganjurkan untuk memanfaatkan waktu dan tidak menyia-nyiakannya, khususnya untuk amal soleh. Jangan sampai hari-hari kita ini berlalu tanpa diiringi dengan amal soleh, karena menyia-nyiakan waktu untuk beramal soleh akan menyebabkan penyesalan yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akun minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang telah dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh.
Inilah penyesalan orang-orang ketika dia telah datang kematian kepadanya, tapi dia tidak sempat melakukan atau menggunakan atau memanfaatkan waktu masa hidup. Ibnu Katsir berkata, setiap yang menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh akan menyesal ketika datang kematian. Dia meminta dipanjangkan waktu walau hanya sebentar untuk bertaubat dan mendapatkan kembali apa yang telah diluputnya dan yang luput darinya. Maka tidak mungkin bisa. Yang lalu telah berlalu dan telah datang apa yang akan datang, dan setiap orang harus menyesal dengan menyia-nyiakan waktu. Jamaah sholat rahimakumullah, maka setiap detik yang berlalu dari kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap diri kita harusnya memikirkan untuk apa waktu kita habiskan. Akankah waktu yang dihabiskan itu dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Agar kita tidak menyesal nantinya, marilah kita pergunakan sebaik mungkin setiap saat dalam kehidupan kita. Karena masa hidup kita adalah masa yang cukup untuk memikirkan dan melakukan banyak amal soleh. Janganlah kita menjadi seperti kebanyakan manusia yang tertipu oleh dua nikmat, kesehatan dan kesempatan. Mereka tidak mau dan tidak mampu memanfaatkan untuk beramal soleh, malah sebaliknya mempergunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillahi min dzalik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai umur yang Allah berikan kepada kita manfaatkan, kita gunakan pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penyesalan itu datang kepada kita, tatkala kematian itu datang. Maka kematian datang, penyesalan pun tiada gunanya. Tapi pasti kita lakukan penyesalan itu karena kita ingin sekali untuk kembali ke dunia. Karena apa? Karena hebatnya dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.